Jadi gimana sih Pak progres Vermin atau verifikasi administrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri? Yang mendaftar itu hanya satu pasangan calon. Maka KPRI menyurati bahwa 3 hari setelahnya itu adalah masa sosialisasi. Tidak muncul calon lainnya ya setelah dilakukan perpanjangan? Setelah dilakukan perpanjangan, saya dapat laporan. Kalau semisal terdapat syarat atau ketentuan yang kurang atau belum betul yang disampaikan oleh para pasangan calon, itu bagaimana tindak lanjutnya? Terus diberikan klarifikasi ya kepada instansi. Manakala dokumen tidak terbaca dengan baik, maka itu bisa dianggap sebagai penghinaan. Layanan tes terbuka 24 jam. 24 jam. Saya berani bukan itu karena tadi ada LPO yang ngomong ke kita, Pak, saya pernah telepon jam 2 malam sama Ibu Kasubag tadi. Iya. Melayani Pak. Alhamdulillah saya bilang kan artinya Sesuai tagline-nya Pak ya. Sesuai tagline-nya. KPU melayani. Iya. Integritas 24 jam seperti itu. Kira-kira ada persiapan yang sudah disiapkan ada di tahapan selanjutnya? Pada saat ini pada perbaikan ini akan dilakukan oleh pasangan calon bila mana ada yang katakanlah belum benar atau yang belum lengkap seperti itu. Oke, Sparring memilih balik lagi di podcast Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu dan pilkada. Nah, di episode kali ini kita masih akan berbincang dengan pakar kita tentunya itu Bapak Denny selaku anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membidangi divisi Sosdikli atau Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Ya, selamat sore Pak Denny. Selamat sore Mbak Rena. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Walaupun di tengah-tengah kehektikan ini masih semangat ya Pak untuk membagi ilmunya. Harus semangat. Oke, harus semangat nih. Jadi Sparring Pemilih harus tonton podcast ini sampai habis karena kita akan banyak sekali membahas seputar pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Nah, gini Pak, kan di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan tahapan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam tahapan verifikasi administrasi. Nah, jadi gimana sih Pak progres Vermin atau verifikasi administrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri? Baik, yang pertama untuk proses verifikasi administrasi pemilihan gubernur di Provinsi Belitung sejatinya di KPU Provinsi sudah berjalan. Dan hari ini sudah menyerahkan berita acara hasil verifikasi administrasi syarat calon kepada LO dari pasangan calon ya. Gitu. Terus juga di kabupaten kota tentunya di Bangka Belitung ada 3 kabupaten kota yang melakukan perpanjangan dikarenakan kemarin yang mendaftar itu hanya 1 pasangan calon. Jadi 3 itu prosesnya agak berbeda. Ya. Namun untuk yang 4 kabupaten yang lain itu sudah selesai juga hari ini menyerahkan kepada pasangan calon atau LO begitu. Jadi ada 3 tadi ya kabupaten kota yang melakukan perpanjangan pendaftaran. Nah, itu timelinenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Pak? Kalau perpanjangannya itu kalau untuk undang-undang itu kan perpanjangan pendaftaran pemilihan gubernur, bupati, wali kota atau dan wakilnya yang dengan hanya 1 pasangan calon itu selama 3 hari. Selama 3 hari. Ya. Namun terakhir KPRI mengeluarkan surat yang mana setelah berakhir masa tahapan pencalonan kemarin, pendaftaran kemarin pada tanggal 29 Agustus, maka KPRI menyurati bahwa 3 hari setelahnya itu adalah masa sosialisasi. Jadi KPU Kota Komisi yang dengan 1 pasangan calon itu diwajibkan melakukan sosialisasi. Lalu setelahnya melakukan perpanjangan tahapan pendaftaran dari tanggal 2 sampai tanggal 4.
gitu untuk yang perpanjangan. Dan itu ternyata hanya satu pasangan calon ya Pak di 3 kabupaten Iya. kota tersebut, Iya. tidak muncul calon lainnya ya setelah dilakukan perpanjangan. Ya, setelah dilakukan perpanjangan, saya dapat laporan bahwa untuk Kabupaten Bangka, Ya. Kota Pangkal Pinang, dan Bangka Selatan itu tetap masih dengan satu pasangan calon yang mendaftar sampai dengan perpanjangan terakhir kemarin pada tanggal 4. Oke. Begitu, Mbak. Oke. Nah, Pak, tadi kan kita sudah sampai masa perpanjangan pendaftaran ya. Siap. Nah, setelah itu kan verifikasi administrasi dan juga beririsan dengan pemeriksaan kesehatan. Ya, Nah, itu bagaimana sih Pak progresnya dari pemeriksaan kesehatan itu sendiri? Apakah kabupaten kota juga sudah melaksanakan? Dan untuk di KPU provinsi bagaimana itu ya. kembangannya? Baik, Mbak Rena, untuk pasangan calon gubernur di Provinsi Belitung ada 2 pasangan calon yang mendaftarkan itu sudah selesai kayak apa namanya pemeriksaan kesehatan di RSPAD Jakarta, dan juga ada 4 kabupaten yang melaksanakan sama ya. Sekali lagi untuk 3 kabupaten kota yang melakukan perpanjangan calon karena calon tunggal itu baru proses. Dan sampai dengan hari ini berjalan, yang di provinsi Pilgub juga sudah berjalan dan sudah menerima hasil dan sudah disampaikan hasil itu dari SPAD sudah disampaikan kepada KPU provinsi dan kabupaten kota gitu. Kalau di bagi gubernur 2 pasangan calon itu tadi saya lihat itu hasilnya sehat dan tidak tidak ada narkoba kayak gitu ya. Iya. Artinya bebas narkoba. Clear lah Pak. Clear. Iya. Sehat dan bebas narkoba. Iya. Habis seperti itu. Gitu, Mbak. Oke Pak. Nah, kalau misalnya Pak, ini kondisional ya. Siap. Ini kita bahas kemungkinan yang terjadi. Siap. Kalau semisal terdapat syarat atau ketentuan yang kurang atau belum betul Siap. yang disampaikan oleh para pasangan calon, Siap. itu bagaimana tindak lanjutnya dari KPU sendiri? Baik, dalam proses verifikasi administrasi itu kan ada keterangan atas dokumen-dokumen tersebut, kan ada misalkan contoh kalau ijazah itu ada indikator apa yang dinyatakan benar atau belum benar. Iya. Minimal tampilannya harus lengkap, logo, tanda tangan harus terlihat dan sebagainya ya. Terus itu juga dilakukan klarifikasi ya kepada instansi. Terus juga contoh misalkan dokumen NPWP itu yang disampaikan itu harus jelas terlihat dokumen NPWP itu lembaga pemberi ya, yang lembaga yang mengeluarkan itu, terus juga nomor terbaca dengan bagus, terbaca dengan baik. Kalau ditemukan manakala dokumennya tidak terbaca dengan baik, katakanlah kabur atau apa gitu ya, seperti itu. Terus logo yang memberikan atau mengeluarkan dokumen tersebut itu nggak jelas, maka itu bisa dianggap sebagai penggunaan. Ada masa perbaikan. Ada masa perbaikan ya. Masa perbaikan itu dari tanggal 6 sampai tanggal 8. 8 September. Ya, September 6 sampai dengan tanggal 8 September. Jadi prinsipnya seperti itu. Perbaikan ini maka LO dari pasangan calon yang katakanlah ada salah satu dokumen atau beberapa dokumen syarat calonnya yang masih ada kalimat belum benar, itu harus menyampaikan lagi. Tentunya berkoordinasi dengan tuntas ke KPU provinsi, KPU kabupaten kota. KPU provinsi dan kota itu sekarang pada saat ini menyiapkan layanan helpdesk. Layanan helpdesk terbuka 24 jam. 24 jam. Saya pernah menemukan itu karena tadi ada LPO yang ngomong ke kita, Pak, saya pernah nelfon jam 2 malam sama Ibu Kasubag. Iya. Layani Pak. Alhamdulillah saya bilang kan artinya Sesuai tagline-nya Pak ya. sesuai tagline-nya. KPU melayani Iya. integritas 24 jam seperti itu ya.
Begitu Mbak Rena. Oke, jadi setelah ini nanti akan ada perbaikan, Pak. Perbaikan. Setelah perbaikan itu ada lagi proses apa namanya verifikasi lagi. Oh, Perbaikan. jilid keduanya. Ya, jilid kedua. Setelah itu baru ada rapat pleno lagi untuk pengesahan dari verifikasi administrasi yang tahap 2. Perbaikan lah ya, perbaikan. Perbaikannya ya. Dan nanti prosesnya selesai sampai dengan kurang lebih sekitar tanggal 20 September. Wow, sangat panjang, Ya, Pak. finalnya untuk penetapan calon itu kan pada tanggal 22 September. 22 September. Yang sudah memenuhi syarat, dokumennya lengkap, kan indikasinya lengkap, benar, Ya. absah ya, sah gitu ya. Kalau dokumennya lengkap maka kita tetapkan menjadi pasangan calon untuk gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil kota pada tanggal 22 September 2024. Oke, jadi pemirsa dan juga Spari Memilih harus menunggu sampai 22 September Ya. untuk penetapan pasangan calon Ya. dan wakil gubernur. Nah, setelah ini Pak, kira-kira ada persiapan yang sudah disiapkan belum untuk menghadapi tahapan selanjutnya? Mengingatkan jadwal KPU provinsi ini Ya. sangatlah padat ya, Ya. menghadapi pilkada. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak untuk persiapannya? Baik, pada saat ini tentunya setelah penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September itu 3 hari setelahnya itu adalah tahapan kampanye. Tentu terkait tahapan kampanye ini KPU provinsi dan kabupaten kota harus mengeluarkan keputusan tentang jadwal dan tahapan kampanye. Tapi sebelumnya kan penetapannya tanggal pasangan calon itu tanggal kedua. Tanggal 23 itu akan ada pengundian nomor urut. Ya, pengundian nomor urut dari pasangan calon. Jadi kan harus ada dulu nomor pesertanya berapa. Kan karena dalam surat suara nanti kurang lebih saya gambarkan bahwa ada foto pasangan calon, ya, ada 2 orang pasangan calon. Terus surat suaranya nanti juga ada nomor urutnya. Misalkan kalau cuma 2 pasangan calon pasti nomor 1 dan 2 ya. Ya. Seperti itu. Terus juga di bawahnya memuat nama dari pasangan calon kepala daerah tersebut. Terus di bawahnya lagi ada menampilkan logo dari partai politik yang mengusung. Jadi setelah penetapan tanggal 22 September, tanggal 23-nya itu pengundian nomor urut. Begitu, Pak Red. Oke. Jadi selang waktunya itu tidak terlalu jauh ya Pak? Siap, ya. Sangat padat ya. Oke. Nah, terakhir nih Pak, Siap. pesan untuk Spadi Memilih bagaimana Pak? Baik, Spadi milih bahwa proses pendaftaran calon kepala daerah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di provinsi Kolong itu sudah berjalan. Pada saat ini pada tahapan proses verifikasi administrasi, dan juga melanjutkan kepada proses perbaikan. Perbaikan ini akan dilakukan oleh pasangan calon bila mana ada yang katakanlah belum benar atau yang belum lengkap seperti itu. Dan Sepradi, kami sangat berharap sekali bahwa Sepradi pemilih, Sepradi Demokrasi Bangka Belitung dapat terus memantau perkembangannya proses tahapan ini, bahwa kami dari KPU Provinsi, KPU Kota itu akan memberikan informasi secara transparan dengan mengedepankan prinsip undang-undang perlindungan data pribadi juga. Jadi dalam ada hal tertentu yang dokumen menjadi data perlindungan data pribadi itu tentunya tidak kami sampaikan, tapi informasi yang bersifat umum, sepanjang itu bukan informasi yang dikecualikan, insya Allah akan kami sampaikan kepada publik. Silahkan bertanya atau nonton, silahkan di podcast Ngopi Lu ini, ngobrol pintar seputar
pilkada dan pilu ya. Silakan terus juga dapat juga mengecek atau memantau informasi-informasi pencalonan pilkada 2024 ini di media sosial kami ya. Ada KPU provinsi, ada dari YouTube, Facebook, IG dan sebagainya itu ada. Begitu juga di teman-teman KPU kota. Silakan. Begitu bahwa partisipasi dari Sepradi Pemilih, katakanlah untuk memberikan saran atau melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap proses ini, kami sangat terbuka untuk itu. Dan kami dari KPU Provinsi dan Kabupaten Kota di Provinsi Lampung itu akan melaksanakan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Macamnya Sepradi. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Baik, Sepradi Pemilih, kita akan berjumpa di kesempatan lainnya pada podcast Ngopil. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ayo memilih untuk Bangka Belitung. Ayo.